VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Kamis 6 Februari 2025 yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington DC. Senang sekali saya Utami Husin, produser Bani Rahayu, dan teknisi Nick Ivanov bisa berjumpa dengan Anda semua. Semangat mengawali aktivitas pagi ini ya. Dan jangan lupa untuk mengupdate berita-berita dari berbagai penjuru dunia bersama kami sekarang ini. Redaksi VOA telah menyiapkan berbagai berita hangat, antara lain mengenai Presiden Trump yang mengatakan Amerika akan mengambil alih kepemilikan Gaza yang dikoyak perang. The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. Dan juga mengenai fraksi Demokrat di Kongres Amerika yang mengajukan rancangan undang-undang untuk mencegah Elon Musk mengakses data sensitif di Washington. One, deny access to special government employees. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia bersama Karlina Amkas. Selamat pagi pendengar, baik sekutu maupun musuh Amerika Rabu mengecam usul Presiden Donald Trump agar Amerika mengambil alih kepemilikan jalur Gaza, membangunnya kembali, dan membuat wilayah pesisir Laut Tengah itu menjadi Riviera Timur Tengah. Trump menyampaikan usul itu pada konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung di Gedung Putih Selasa malam. Inggris, Tiongkok, Jerman, Irlandia, Rusia, Spanyol, Australia, Arab Saudi, dan negara-negara lain mengatakan bahwa mereka tetap mendukung solusi dua negara, pembentukan negara Palestina merdeka yang akan mencakup Gaza dan tepi barat yang diduduki Israel. We should be respecting the selections and the wishes of the Palestinian people, and the Palestinian people at the end will make the determination. Riyad Mansur, Duta Besar Palestina untuk PBB, mengatakan kita harus menghormati pilihan dan keinginan rakyat Palestina, dan rakyat Palestina pada akhirnya akan membuat keputusan. Mereka ingin membersihkan kehancuran di Gaza, mereka ingin membangun kembali Gaza, karena disitulah seharusnya mereka berada dan mereka senang tinggal di sana. Bahkan sebelum Trump menyatakan akan mengambil alih kepemilikan Gaza, Mesir dan Yordania dalam beberapa hari ini telah menolak saran Trump agar penduduk Palestina di Gaza dipindahkan ke negara mereka. Kepala HAM PBB, Volker Turk, Rabu mengatakan bahwa mendeportasi orang-orang dari Gaza yang diduduki Israel adalah ilegal. Sejumlah migran pertama yang tidak berdokumen dan digambarkan pejabat Amerika sebagai yang terburuk dari yang terburuk ditahan dalam sel penjara di pusat penahanan Amerika di Teluk Guantanamo, Kuba. Mereka menunggu untuk dipulangkan. Pentagon Rabu mengukuhkan 10 imigran ilegal yang sangat berbahaya tiba di fasilitas itu pada Selasa. Mereka ditahan di bawah pengawasan petugas dari Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai Amerika atau ICE. VOA pertama kali melaporkan pemindahan dan kedatangan para migran yang diterbangkan dari Fort Bliss, Texas ke Teluk Guantanamo dengan pesawat kargo militer Amerika C-17 pada Selasa. Menurut Pentagon, penahanan para migran itu di Teluk Guantanamo adalah tindakan sementara. Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan semua migran dalam penerbangan militer tersebut adalah anggota Tren de Aragua, geng jalanan Venezuela dengan jangkauan transnasional. Para pejabat tidak mengatakan kapan atau bagaimana mereka pertama kali ditahan. Gedung Putih telah mengumumkan rencana menetapkan Tren de Aragua sebagai organisasi teroris asing. Hakim Federal Deborah Boardman Rabu memerintahkan penangguhan sementara kedua atas instruksi Presiden Donald Trump yang berupaya mengakhiri hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran bagi siapapun yang lahir di Amerika dari orang yang tinggal di negara tersebut secara ilegal. Menurut Boardman, tidak ada pengadilan di negara ini yang mendukung interpretasi pemerintahan Trump atas amandemen ke-14. Pengadilan ini bukan yang pertama, katanya. Instruksi Trump pada minggu ia dilantik telah ditunda sementara secara nasional karena gugatan terpisah yang diajukan 4 negara bagian di negara bagian Washington, di mana seorang hakim menyebut instruksi itu jelas-jelas tidak konstitusional. Total 22 negara bagian serta organisasi lain telah menggugat untuk mencoba menghentikan instruksi tersebut.
Boardman yang dicalonkan Presiden Joe Biden menyetujui putusan pendahuluan tersebut setelah sidang pengadilan federal di Greenbelt, Maryland. Kelompok advokasi hak imigran CASA dan Asylum Seeker Advocacy Project serta beberapa ibu hamil mengajukan gugatan itu ke Boardman. Pemerintahan Trump berpendapat bahwa anak-anak dari orang yang bukan warga negara tidak tunduk pada yurisdiksi Amerika, jadi mereka tidak berhak atas kewarganegaraan. Konstitusi tidak memuat klausul yang memberikan kewarganegaraan Amerika kepada antara lain anak-anak dari mereka yang melanggar hukum imigrasi federal, kata pemerintah dalam menanggapi gugatan di Maryland. Amandemen ke-14 ditambahkan setelah Perang Saudara untuk menjamin kewarganegaraan bagi mantan budak dan orang-orang Amerika keturunan Afrika yang merdeka. Amandemen itu menyatakan semua orang yang lahir atau dinaturalisasi di Amerika dan tunduk pada yurisdiksinya adalah warga negara Amerika Serikat dan negara bagian tempat mereka tinggal. Presiden Argentina Javier Milei telah memerintahkan penarikan diri negaranya dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Ia mengutip alasan perbedaan pendapat yang mendalam dengan badan PBB tersebut, kata juru bicara kepresidenan pada Rabu. Tindakan Milei senada dengan tindakan sekutunya Presiden Amerika Donald Trump yang memulai proses penarikan Amerika keluar dari WHO dengan instruksi pada hari pertamanya kembali menjabat. Argentina tidak akan membiarkan organisasi internasional campur tangan dalam kedaulatan negara dan apalagi dalam kesehatan kita, tambah Ardoni. WHO adalah badan kesehatan khusus PBB dan merupakan satu-satunya organisasi yang diberi mandat untuk mengkoordinasikan respons global terhadap krisis kesehatan akut. Demikian berita dunia VOA Washington. Pendengar, Presiden Donald Trump mengatakan ia ingin Amerika mengambil alih kepemilikan Gaza, menambahkan pernyataan sebelumnya yang memaksa warga Gaza untuk pindah ke negara tetangga Yordania dan Mesir. Trump menyampaikan pengumuman yang mengejutkan itu Selasa malam saat ia menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Kepala Biro Gedung Putih Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan Madayoni. Saat ratusan ribu warga Gaza kembali ke rumah mereka yang dihancurkan setelah kesepakatan gencatan senjata 19 Januari antara Israel dan Hamas pada hari Selasa, Presiden Amerika Donald Trump membuat pengumuman yang mengejutkan. The U.S. will take over the Gaza Strip. And we will do a job with it too. Amerika Serikat akan mengambil alih jalur Gaza dan kami juga akan menanganinya. Trump melangkah lebih jauh dari saran yang disampaikannya bulan lalu untuk merelokasi warga Gaza ke negara lain, termasuk Yordania dan Mesir. Ia ingin mengembangkan wilayah itu menjadi apa yang disebutnya Rivera Timur Tengah. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent. Semua orang yang saya ajak bicara menyukai gagasan Amerika Serikat memiliki bidang tanah itu, mengembangkan dan menciptakan ribuan pekerjaan menjadi sesuatu yang luar biasa di wilayah yang benar-benar luar biasa yang tidak diketahui sebelumnya oleh siapapun. Tidak seorang pun dapat melihatnya karena yang mereka lihat hanyalah kematian, kehancuran, dan puing-puing. Trump menyampaikan pengumuman tersebut saat ia menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. I've said this before. I'll say it again. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House. Saya sudah mengatakan ini sebelumnya, saya akan mengulanginya lagi. Anda adalah teman terbaik yang pernah dimiliki Israel di Gedung Putih. Trump tidak memberikan rincian tentang rencananya untuk menguasai Gaza, wilayah yang porak-poranda akibat perang selama 15 bulan. Ia tidak mengesampingkan kemungkinan pengiriman pasukan Amerika dan tidak jelas bagaimana pendudukan Gaza akan sejalan dengan tujuan Trump sendiri guna memperluas perjanjian Abraham atau Abraham Accords yang mencakup Riyadh. Ia menjadi perantara kesepakatan yang menormalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab pada tahun 2020. Arab Saudi mengatakan bahwa mereka hanya akan setuju untuk mengakui Israel jika perang Gaza berakhir dan ada jalan bagi Palestina menuju negara berdaulat. Mirat Mabruk, peneliti senior di Middle East Institute, melalui Zoom mengatakan, shuffling them out of Palestine into neighboring countries is not
particularly auspicious start. Mabruk mengatakan memindahkan mereka dari Palestina ke negara-negara tetangga bukanlah langkah awal yang baik. Jadi saya pikir itu akan memberikan dampak yang cukup besar. Meski demikian, kita tidak tahu, seperti banyak hal tentang Presiden Trump, kita hanya perlu menunggu dan melihat. Saya Madioni, VOA. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri secara tegas menolak rencana Presiden Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina di Gaza secara massal ke negara-negara tetangga. Fathiyah Wardah melaporkannya dari Jakarta. Saat menjamu Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di Gedung Putih pada hari Selasa, Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rencana memindahkan warga Palestina secara permanen dari Gaza ke negara-negara tetangga. Trump menyebut Mesir dan Yordania sebagai tujuan penempatan warga Gaza. Ia juga menyebutkan Gaza sebagai wilayah yang hancur dan menggambarkan rencananya sebagai alternatif yang lebih disukai penduduk yang telah dilanda perang sejak 7 Oktober 2023. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roliansyah Sumirat, Rabu menegaskan Indonesia menolak tegas berbagai upaya untuk merelokasi secara paksa warga Palestina atau mengubah komposisi demografis wilayah penduduk Palestina. Tindakan itu lanjutnya akan menghambat terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan oleh solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Indonesia kembali menyerukan kepada komunitas internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional khususnya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hak mendasar untuk kembali ke tanah air mereka. Indonesia dalam hal ini kembali menegaskan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di kawasan adalah dengan menyelesaikan akar penyebab konflik, yaitu pendudukan ilegal dan perkepanjangan oleh Israel atas wilayah Palestina. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Agung Nurwijoyo menjelaskan usulan Trump tersebut kontraproduktif terhadap isu solusi dua negara yang selama ini digadang-gadang oleh Amerika. Dia menekankan gagasan merelokasi warga Gaza ke negara lain tidak akan menyelesaikan masalah. Saya rasa tetap diprioritaskan mencari wilayah-wilayah yang sekiranya masih bisa ditinggali ya tentu dengan mekanisme yang sifatnya sementara dan segala macamnya. Kalau memang Gaza sudah benar-benar tidak ada tempat yang memang visible untuk kemudian ditempati secara sementara, tentu adanya aturan yang memang mengetengahkan dan memberikan semacam jaminan bahwa right of return buat orang-orang yang kemudian sementara pengungsi ini. Agung menyatakan relokasi warga Gaza ke negara lain tidak dibutuhkan jika proses rekonstruksi dilakukan secara bertahap, misalnya di wilayah utara Gaza lebih dulu, sehingga wilayah lainnya di Gaza bisa dijadikan lokasi pengungsian sementara. Asbi Aswar, pengamat hubungan internasional dari Universitas Islam Indonesia, menduga gagasan Trump untuk mengosongkan Gaza merupakan janji Trump kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu agar mau melakukan gencatan senjata dengan Hamas. Dia menambahkan bahwa Netanyahu sebenarnya tidak ingin melakukan gencatan senjata karena dia tidak ingin Hamas tetap eksis di Gaza. Operasi militer besar-besaran melawan Hamas kelihatannya akan terus berlanjut. Karena kalau misalnya warga itu masih banyak, itu kan dampak kepada sipil akan besar ya. Trump itu mencoba untuk mengurangi warga Gaza supaya mereka dengan mudah melacak dan mencari pasukan-pasukan Hamas. Dari Jakarta, Fathiyah Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA. Para pemimpin Demokrat yang minoritas di DPR dan Senat Amerika mendorong legislasi untuk mencegah Elon Musk mengakses data pribadi pemerintah federal yang sensitif mengenai warga Amerika. Namun kewenangan Musk itu sendiri mendapat dukungan dari sejumlah tokoh Partai Republik, termasuk Presiden Donald Trump. Berikut laporan selengkapnya. Pemimpin fraksi minoritas di DPR, Hakeem Jeffries, dan di Senat Amerika, Chuck Schumer, mendorong legislasi tersebut karena Elon Musk dengan cepat mengonsolidasikan kontrol atas banyak lembaga pemerintah federal dengan restu Presiden Donald Trump. Musk menyingkirkan para pejabat karir, memperoleh akses ke database sensitif, serta menutup Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika. Schumer pada hari Selasa mengatakan, "Nothing screams democracy like having a secret squad of company men." Memiliki satu tim rahasia beranggotakan orang-orang dari perusahaan besar yang melakukan pengambil alihan paksa atas informasi jaminan sosial dan pajak Amerika pada tengah malam tidak mencerminkan demokrasi. Itu bukan demokrasi, Musk. Legislasi yang diberi nama Stop the Steal atau hentikan pencurian itu mengusulkan beberapa hal. Kata Schumer lagi, 1.
deny access to special government employees. Pertama, tidak memberi akses kepada pegawai khusus pemerintah, pegawai yang tidak harus mengungkapkan konflik kepentingan mereka atau kesepakatan etika lainnya. 2, tidak memberikan akses bagi siapapun yang memiliki konflik kepentingan atau tidak memiliki izin yang sesuai. Dan 3, memasukkan informasi pajak pribadi ke perlindungan privasi yang ada sekarang ini. Dalam waktu sekitar 2 pekan sejak Trump mulai menjabat, orang terkaya di dunia itu telah menciptakan struktur kekuasaan alternatif di dalam pemerintah federal untuk tujuan memangkas pengeluaran dan jumlah karyawan. Tidak satu pun dari hal tersebut yang terjadi dengan persetujuan Kongres, sehingga menimbulkan perselisihan konstitusional mengenai batas-batas kewenangan presiden. Mengenai kewenangan Musk yang dianggap terlalu jauh, Senator Republikan Thom Tillis mengatakan, kami memiliki pengawasan. Jika ia melangkah terlalu jauh, saya akan menjadi orang pertama yang bertindak. Elon Musk sedang berupaya untuk melihat pemborosan di pemerintahan yang dapat terus bertambah dan bertambah dan bertambah. Puncak dari tindakan Musk sejauh ini terjadi pada hari Senin di kantor pusat Badan Pembangunan Internasional Amerika USAID. Musk mengatakan Trump setuju untuk mengizinkannya menutup USAID. Trump membela rencana penutupan USAID dan memuji Musk karena menemukan pemborosan yang luar biasa di dalam pemerintah federal. Kata Trump, He's a very talented guy from the standpoint of management and costs. Ia adalah orang yang sangat berbakat dari sudut pandang manajemen. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC.